Oke. Mas ojo lali Mas, diperpanjang Mas. Iya. Lali meneng kok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah alamin kita bisa Kok pedot-pedot ngene? bisa pedot ya. Yo. Kayak gitu. Pedot gak? Pedot gak? Ya wis. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ngobrol bareng, ngobrol pinter tentang komunikasi pemasaran, dan juga harapannya juga ketika kita diberi kesempatan ini, kita juga diberi kesempatan kesehatan dan diberi kesempatan juga untuk berbagi manfaat, beribadah dan sebagainya. Itu luar biasa. Luar biasa, anugerah yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini tanpa panjang lebar, langsung saja kita ngobrolin tentang tahapan komunikasi penjualan sebenarnya. Tapi sebelumnya dalam sesi ini saya juga memperkenalkan platform yang saya tawarkan, yang beberapa kali saya janjikan itu, hingga teman-teman bisa berkolaborasi untuk menggunakan itu jualan dan sebagainya. Nantinya sistemnya bagaimana sebagainya nanti tak jelaskan, entah di sesi ini kalau cukup ya di sesi ini, kalau nggak cukup ya di video berikutnya gitu, di meeting berikutnya. Nah, tahapan komunikasi penjualan ini bukan tahapan komunikasi pemasaran ya. Kenapa saya mengatakan komunikasi penjualan? Karena memang komunikasi kalau pemasaran itu perbedaan antara pemasaran dan penjualan, selling itu adalah, kalau pemasaran itu adalah kita menciptakan pasar. Jadi kita menciptakan pasar. Jadi bagaimana kita umpamanya ayam taliwang gitu ya, ayam bakar taliwang gitu ya. Alhamdulillah saya juga merasakan ayam bakar taliwangnya. Terima kasih Mas Ambia, luar biasa enak. Nah, ayam bakar taliwang itu kalau pemasaran, dia itu bagaimana ketika dia melakukan penjualan sebagainya itu bisa menciptakan pasar. Berapa persen di daerah Klaten, gitu. Berapa persen di daerah Jogja, berapa persen di daerah sampai Surabaya, itu bisa menguasai beberapa persen, entah itu 20, 30, artinya mereka betul-betul menciptakan pemasaran. Itu kalau pemasaran, marketing. Nah, pemasaran ini itu terjadi karena proses penjualan. Jadi UKM, kalau UKM dan perusahaan besar, perusahaan bisnis yang besar itu berbedanya di sini. Kalau perusahaan besar itu langsung larinya adalah pemasaran, jadi dia membangun pasar dulu, baru melakukan penjualan. Tapi kalau UKM itu melakukan penjualan dulu. Jadi penjualan dulu, sehingga harapannya ketika dia penjualan itu semakin banyak itu dia bisa menguasai pasar. Jadi awalnya itu cuman penjualan itu hanya 10 ya, 10, terus karena orang ngangenin ya, ayamnya bakar taliwang itu ngangenin, akhirnya banyak suka dan banyak yang merekomendasikan, semakin besar menjadi pasar. Jadi dan menguasai berapa persen sebuah kota, sebuah wilayah, itu pemasaran. Tapi kalau penjualan itu langsung kita melakukan transaksi. Jadi kita melakukan langsung penjualan, kita jualan gitu ya. Jadi yang terjadi ini adalah langsung terjadi penjualan, transaksi gitu ya. Jadi bedanya antara pemasaran sama penjualan itu seperti itu. Jadi kalau pemasaran itu menciptakan pasar, kalau penjualan kita langsung closing, omset gitu ya. Nah, beda lagi nanti branding. Branding itu, itu lebih kompleks lagi. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan sebenarnya. Nah, alasannya kenapa harus ada tahapan-tahapan komunikasi pemasaran, ini kemarin sempat jadi perbincangan di grup itu, produknya Mas Andri itu dia selling, langsung hard selling.
tanpa ada proses tahapan komunikasi penjualan. Nah, kenapa? Itu, iya Pak ini. Nah, jualan itu ibarat seperti mencari jodoh. Jadi jualan itu ibarat seperti mencari jodoh. Jadi ibaratnya kalau kita selling langsung, hard selling itu seakan-akan kita itu mencari jodoh, tapi langsung nembak. Gitu. Jadi ketemu orang gitu, ketemu orang dia pantes, wah di tengah jalan langsung dilamar, gitu. Nah itu kan sing merasa dilamar itu kan pasti kira-kira bagaimana gitu rasanya ya apa gitu rasanya kok yo izin yo apa yo atau mungkin apa di tengah jalan gitu. Nah sehingga caranya ya nggak gitu artinya ketika kita jualan pun demikian gitu ketika tiba-tiba langsung hard selling ya sesuai lama-lama ya orang merasa betah, orang merasa gak nyaman sehingga jualan itu ya harus ada tahapannya, harus ada proses komunikasi penjualannya, itu harus ada proses tahapan penjualannya. Jadi tidak tiba-tiba untuk langsung hard selling, tapi bagaimana kita mendekati, bagaimana kita ketika kenal itu dia butuh punya keinginan apa, nah digali terus. Oh dia suka ini, suka ayam bakar taliwang, maka setiap barangkali setiap kali taruh barangkali itu selalu bawa ayam bakar satu paket gitu loh dari Klaten gitu. Ayam bakar taliwang tak ngomong nong ini ben promosi no pisan nih. Masuk. Nah, masuk Pak Eko. karena aku mencoba rasa apa masuk Pak Eko. Sing mbok saudara Banjarmasin durung nyoba paling. Ben oleh kiriman mana ya. Iya, ben oleh kiriman mana Mas? Masuk Pak Eko. Ket mau taliwang tuh. Senen Bekasi. Senen Bekasi. Batam kapan Batam? Mambu. Waduh. Iki Raishan maksudnya apa Raishan? Kak. Ini apa ini Raishan? Ketekan. Oh, ketekan. Ketekan apa? Ketekan tamu. Enggak ketekan hati ini, tekan jiwa. Iki ya apa? Anu nih iki. Ngilangno nih. Oh iya. Sorry. Nah. Oke, lanjut ya. Jadi memang harus ada tahap-tahap komunikasinya sehingga supaya kita itu kalau kita jual selling akhirnya terbentuk mental block bagi customer kita atau calon target market kita. Itu bagi target market kita itu mental block. Mental block artinya kalau otak itu kan namanya saya belajar tentang ilmu otak ya sedikit-sedikit ya. Itu otak itu terbagi menjadi 3. Ada otak kanan, limbik, kiri, otak kecil. Bukan. Otak limbik itu juga kanan kiri, Mas. Tapi di bagian bawah, di bagian atas itu otak human atau otak human ya. Nah, terus tengah-tengah itu ada namanya otak reptil. Nah, setiap otak itu punya fungsi yang berbeda-beda. Otak orang ketika menyikapi sesuatu itu yang cenderung itu adalah otak reptilnya. Jadi otak reptil itu ibaratnya seperti atau lizard ya. Lizard itu kadal ya atau cicak ya. Cicak itu ketika kita mendekati bahaya, itu dia langsung lari dan memutuskan ekornya. Jadi kan seperti itu. Nah, jadi langsung lari. Jadi otak lizard itu otak reptil kita itu selalu cenderung untuk surviving aktivitas yang bahaya, melawan lari. Nah, apapun informasi atau mungkin apa itu mesti cenderung gitu. Nah, otak human fungsinya adalah otak rasional. Dia menganalisa, dia menghitung. Ini bukan otak kanan otak kiri, tapi otak humannya itu dia menganalisa, dia menghubung-hubungkan fakta dan sebagainya. Terus ada otak limbik.
otak limbik ini lebih pada emosional, sehingga otak limbik ini yang nantinya memutuskan sesuatu, memutuskan informasi ini benar atau tidak, nyaman atau tidak, itu otak limbik. Nah, sehingga tugas kita, kalau kita hard selling atau mungkin kita ditekan atau mungkin apa, itu yang muncul adalah kalau seringkali ditekan terus atau di mereka grup sebelah. Saya ajak ke sini supaya berbagi ilmu. Jadi ilmunya bisa nggak cuma bermanfaat di satu grup saja, tapi beberapa grup. Jadi paham maksudnya ya, kalau ada pertanyaan itu. Ya ini juga ada Lilkit ini. Lilkit ini yang masuk ini, baru Lilkit ini ada Jeffrey. Jeffrey itu adik Eti. Koncone Ardiansa, adik Eti. Ini Jeffrey. Ini gudang golek ono Jeffrey. Oh, ya apa Jeff? Kabarnya Jeff? Itu penting banget. Kacau. Usaha apa saya? Lanjut ya. Ari Nugroho. Lanjut ya. Jadi mungkin agak lompat-lompat ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana meyakinkan otak rasional customer kita. Jadi tugas kita adalah meyakinkan otak rasional customer kita. Oke, sok krim, sok sabun. Kenapa kok tertarik? Ya, Ini siapa yang ngomong aja? apa sih gak ada peluang? Jeffrey. Halo. Ya, kasih guna apa? Terus pasar kan waktu di bilang kosmetik. Ya, Pak. Kami aja sebentar ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana meyakinkan otak rasional customer, mengedukasi dan sebagainya, untuk otak bisa gitu. Jadi kalau orang di hard selling dan sebagainya itu kan merasa bahwa dia itu kayak titik-titik hard selling sopo siki titik hard selling sopo sih, akhirnya dia merasa setiap ada kiriman itu mesti dihindari. Kan biasanya kita juga demikian kan, ketika kita dapat broadcast dan sebagainya, kalau ini kok di broadcast itu terus kan nggak nyaman. Nah, itu yang muncul ketika nggak merasa nggak nyaman, itu adalah mental block. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita masuk ke otak rasional, sehingga otak limbik itu memutuskan bahwa ini produk ini, komunikasi kita ini diterima oleh mereka, meyakinkan mereka. Nah, itu yang tugas komunikasi, itulah tahap-tahap komunikasi penjualan seperti itu. Larinya begitu. Bagaimana meyakinkan otak human itu bisa membuat otak human, nyata ini informasinya betul ya. Ternyata ini waduh kok asik ya. Waduh aku pengen ikuti terus. Nah, ketika mengikuti terus dan sebagainya itu akhirnya otak limbik itu merasa nyaman dan dia mengikuti terus. Ibaratnya kayak ngono. Ketika kita dikirimi datang orang ibaratnya kayak cari jodoh lah. Cari jodoh itu ibaratnya kalau seandainya tiap taruh itu nggawa ayam taliwang itu rasanya kayak waduh sawane waduh kok wong masih kayak apik ya berarti kan. Juragan ayam taliwang barangkali ya. Apik Nah, sehingga akhirnya meyakinkan otak limbik sehingga nyaman. Oh nyaman ya, aku dikei ayam taliwang terus ya gitu. Rasanya kayak nyaman gitu. Iki aku gak dikirimin loh ya. Gak apa-apa Mas, terus Mas. Oke. Sehingga Beres. Sehingga ini menghindarkan rejection. Rejection itu penolakan di hati customer. Sehingga kalau hard selling terus muncul mental block, sehingga customer atau target market kita itu merasa terganggu. Maka ya ditolak terus. Maka kudu pendekatan, ibaratnya pendekatan kudu tahap-tahap komunikasi penjualannya. Nah, maka dari sini saya akan berbagi bagaimana tahap-tahap
komunikasi penjualannya itu harus prosesnya, ada step by step. Nah, ini saya berbagi atau berbicara tentang tahapan-tahapannya seperti apa. Mungkin langsung simpel aja, diklik Mas. Nah, itu yang pertama adalah sebenarnya tahapan-tahapan penjualan itu ada banyak ya. Saya juga mengadopsi di tahap-tahapan komunikasi pemasaran. Di sini sama. Ada istilah namanya AIDA. Ya. AIDA itu attention, interest, desire, action gitu ya. Ada namanya ISAS, tapi saya lebih mudah, saya lebih nyaman untuk menjelaskan yang ini. Unawareness, ya. Terus kedua problem awareness. Jadi terus selanjutnya ketika sudah tahu problem awareness-nya, jadi ibarat gini, unawareness itu orang yang nggak tahu tentang kita gitu. Nanti tak jelaskan seperti apa. Terus yang ketiga adalah solution awareness. Jadi menyadarkan mereka bahwa mereka punya solusi, bahwa mereka ada solusinya loh ini banyak gitu. Terus yang selanjutnya adalah product awareness. Kelima inilah bagaimana kita membangun image di otak mereka, customer, atau membangun ikatan emosional itu dengan brand awareness. Nah, kalau saya bedah satu-satu, unawareness itu apa gitu. Jadi simpelnya adalah begini. Unawareness itu kalau kita jualan ini ayam taliwang lagi ya. Paling gampang soalnya. Saya rasanya wajar enak. Paling gampang adalah ketika kita jualan ayam taliwang, orang nggak paham ini ayam taliwang rasanya orisinil atau tidak, atau abal-abal. Sehingga orang mengabaikan. Artinya orang nggak, atau mungkin produk yang lain, produknya Bu Risma mungkin. Aku punya bubuk, aku punya bubuk minuman gitu. Tapi orang nggak aware, orang nggak sadar, karena memang buat apa buat aku gitu loh. Bubuk minuman dijual ke aku buat apa juga gitu. Jadi ini namanya unawareness. Nah, kondisi posisi unawareness. Sehingga bagaimana kita itu merubah unawareness itu menjadi orang yang nggak langsung ujuk-ujuk menjualan, tapi bagaimana merubah mereka menjadi yang nggak peduli, itu menjadi problem awareness. Jadi awalnya mereka itu nggak paham, nggak kenal, nggak tahu pentingnya produk Anda, tapi dirubah menjadi problem awareness gitu. Problem awareness ini adalah bagaimana mereka, ya, target market kita mereka jadi peduli dengan bubuk minuman, tapi ketika ada menjelaskan, mengedukasi, sebenarnya kalau kamu menggunakan bubuk minuman ini itu ono kebutuhan apa gitu. Jadi digali dulu aja kebutuhannya. Kita menemukan kebutuhan si target market itu ternyata adalah minuman yang sensasional gitu ya. Jadi digali. Kalau kamu pengen minuman sing agak milenial gitu, yang milenial sing bermacam-macam dan sebagainya, atau sing unik, sing rasa-rasa dan sebagainya gitu ya. Itu ini loh, kamu butuh ini loh. Jadi kamu ada kebutuhan ini loh. Jadi, atau kayak alam ayam taliwang itu kamu paling gampang. Mas ini running out nih Mas. Kau yang dulu dia gampang aku dia lanjut mana ya. Mas Pak. Iya lanjut mana Bu? Gak iso Bu. Kaya akonku kaya wis iku apal no. Apa Mas Abu diajari Mas carane Mas? Selanjutnya lanjut enggak apa. Senyo nanti pertanyaan nanti ya. Jadi tugas kita adalah merubah dari unawareness ke problem awareness adalah bagaimana mereka itu mengetahui kebutuhan yang ada pada produk kita gitu. Jadi mereka ayam taliwang, awas ya ayam taliwang, tapi ketika ini loh ayam taliwangnya orisinil dari
awakmu lah pengen kamu ayam bakar biasa kan biasa kan gitu. Tapi ini ada ayam bakar sih kok apa yang berbeda, yang unik, yang apa dari Lombok, yang apa barangkali itu digali dulu tapi kebutuhannya. Nah itu tugas kita lah bagaimana di awal itu adalah bagaimana mengedukasi target market itu teredukasi untuk mengenali kebutuhannya sesuai dengan produk kita. Nanti saya lebih apa jenis saya jelaskan lebih lanjut itu dengan sedikit apa ya namanya aktivitas ya atau seperti yang kemarin ya aktivitas. Jadi ada bikin semacam apa simulasi gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika sudah orang sudah memahami apa jenenge kebutuhan, maka bagaimana kita ini loh solusinya. Sehingga mereka paham, oh ini solusinya. Dan mereka teredukasi bahwa ini loh solusi yang aku cari, ini solusi yang aku sama ini yang aku cari. Dot. Ini yang aku cari sama ini. Jadi, tes. Pedot. Aduh, lu. Coba pedot. Wes. Halo, tes. Pedot kan? Wes. Nah, biasa hasilnya. Jadi apa jenenge bagaimana meyakinkan orang itu bahwa mereka punya masalah gitu, punya solusi. Gitu. Jadi problem. Ini katanya salah ini bukan problem harusnya. Solution awareness. Jadi tadi itu problem, sekarang adalah solution awareness. Jadi menawarkan mereka ini loh, kamu punya solusi ini. Kalau seandainya kamu butuh sensasi minuman yang rasa-rasa, itu loh ada di sini. Manfaatnya banyak, gitu. Kamu bisa bikin ini, bisa dimix dengan kopi ini atau mungkin apa. Jadi manfaatnya itu semakin banyak gitu. Manfaatnya itu semakin yang dimunculkan adalah manfaat. Jadi yang dimunculkan jadi solution awareness itu dimunculkan adalah manfaat. Sehingga mereka betul-betul loh ini kok sesuai dengan sesuai dengan aku ya. Mereka merasa bahwa produk yang sampean tawarkan dengan solution awareness itu mereka sadar tentang bahwa itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, sorry ya, ini tulisnya solution awareness ya. Nah, selanjutnya adalah ketika mereka tahu solusinya, kebutuhannya, jawaban dari kebutuhannya, kita akan lebih mudah untuk menawarkan produk kita. Nah, sehingga produk awareness, ini ayam taliwang mana gitu ya. Bayarin lah di promo. Endorse. Endorse tenan Mas Saputra. Saya paling gampang soalnya. Langsung teko soalnya. Mantap. Ini fotonya dari fotonya apa? Siapa Ari ya? Ari foto yang di grup tadi. Jadi akhirnya orang ketika ternyata aku butuh ayam taliwang, selama ini aku cari-cari gitu. Tuh, kalau butuh ayam taliwang, kamu awon dini gitu. Awon dini dia berarti selama ini awon taliwang itu dianggap terlalu jauh ya. Jadi nanti terlalu jauh, dianggap terlalu jauh untuk mendapatkan ayam taliwang, tapi yang orisinil ya, bukan abal-abal ya. Tapi ketika dia menemukan aku ketemu dengan ayam taliwang yang paling dekat di Klaten, maka akan mudah orang untuk menawarkan ayam taliwang produk dari Pound ini. Sehingga ini akan lebih mudah untuk kita melakukan ya langsung hard selling gitu. Dan sehingga ketika mereka sudah aware dengan kebutuhan, terus aware dengan jawaban tentang kebutuhan dia, aware terhadap solusinya, kita akan mudah untuk menawarkan langsung hard selling produkmu aja nih. Kalau kamu butuh
pengen solusi seperti ini, aku punya solusinya loh, aku punya produknya loh. Nah, jadi gini nih, tahapnya seperti itu. Nah, sehingga kita akan mudah untuk menawarkan produk. Kalau seandainya ketika kita sudah beberapa kali melakukan produk awareness dan sebagainya, itu tentunya akan semakin banyak orang yang merasakan produk kita. Jadi produk kita pokoknya sudah ngangenin lah ibaratnya gitu ya, dianggap ngangenin. Jadi kita juga bagaimana membuat produk itu harus betul-betul ngangenin, maka akan mudah kita untuk membangun brand awareness, membangun ikatan emosional. Jadi brand awareness itu bukan brand itu artinya bukan sekedar viral ya, tapi bagaimana membangun ikatan emosional. Jadi branding itu objeknya, tujuannya itu bagaimana dalam otak customer itu kayak ikatan emosional, dia nggak mau lepas dari produk yang saat itu. Jadi kayak sudah ngangenin wes lah aku gak tuku iki gak iso jadi wes kayak ibaratnya kalau ada ikatan emosional. Ketika ada pilihan beberapa ayam taliwang, ya, tapi kalau bukan ayam taliwang pound ini, aku gak iso. Aku di ayam taliwang pound ini, berarti gitu. Kalau produknya bubuk minuman gitu, banyak bubuk minuman, tapi hanya DBD powder gitu. Jadi sama ini akhirnya DBD powder kan marketnya kan pembelinya juga banyak dari kayak Janji Jiwa, salah gitu ya, Bu Risma, Janji Jiwa, terus Lain Hati atau apa gitu. Kalau di Surabaya sih gitu, nggak tahu di kota lain. Sehingga ini akhirnya agak ada ikatan emosional. Namun ini itu nggak simple gitu. Artinya memang butuh skema, butuh strategi, butuh plan khusus. Jadi butuh perencanaan khusus. Nah, tapi bukan berarti kita UKM itu tidak bisa seperti itu. Jadi brand awareness itu gampangannya gini. Ada seandainya ketika orang beli minuman gitu. Dulu ya, sekarang mulai goyah. Dulu orang beli minuman, itu minuman mineral, itu yang ke toko atau mungkin apa, mesti belinya Aqua gitu ya. Jadi gak menyebut produk yang lain, hanya Aqua. Itu branding. Artinya minuman mineral itu orang terasosiasi itu adalah Aqua atau pasta gigi. Orang aku beli Pepsodentnya dong, main gitu. Langsung yang muncul adalah produknya, nama produknya itu, dan itu sudah menjadi identifikasi terhadap kategori produk tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi brand awareness seperti itu. Kayak makanya di sini tuh kalau di Surabaya itu pernah dengar itu adalah Sanyo. Ya, Sanyo gitu ya. Jadi Kan pompa itu air. mesti Sanyo, wes. Jadi dulu gitu ya. Jadi pompa itu Sanyo. Jadi selain Honda. nggak ngomong pompa air, tapi yo Sanyo, aku tuku Sanyo gitu ya. So, Honda. apa? Yang Malang Honda. Wah, iya. Nah, seperti itu. Itu brand. Nah,